Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Dia masih hidup. Banyak petani berteriak. Seorang leluhur tersenyum dan berkata, Li Qiye tidak mungkin mati seperti itu. Bagaimanapun, dia sudah memiliki gaya seorang penguasa Dao. Benar, Dewa Laba-Laba tidak akan mengalami masa-masa mudah di sini. Seorang Raja Iblis pun tidak merasa terkejut dengan hal ini. Kau, laba-laba besar itu menjadi waspada karena dia telah membunuh banyak petarung dengan combo ini. Para sahabat hebat bisa saja menghentikan tombak kaki itu, tetapi begitu terkontaminasi racunnya, kematian hanya masalah waktu. Dalam kasus ini, Li Qiye tetap tidak tersentuh oleh keduanya. Makhluk mendengus, kesombonganmu berakhir di sini. Ucap Li Qiye. Dewa Laba-Laba menjadi marah. Meskipun reputasinya agak buruk, kekuatannya tidak dapat disangkal. Bahkan para raja dari para raksasa pun waspada terhadapnya. Ini adalah pertama kalinya dia disebut menyedihkan oleh siapapun. Sayang, waktu tidak berpihak padanya karena Li Qiye tiba-tiba mencengkeram tubuh raksasanya dan melumpuhkannya sepenuhnya. Gemuruh, puing-puing berserakan di mana-mana saat Li Qiye memukulnya berulang kali. Bam, bam, bam. Laba-laba itu seukuran gunung sehingga hantuman itu menyebabkan kerusakan besar pada tanah, meninggalkan jurang dan lubang di belakangnya. Hal ini menyebabkan Dewa Laba-Laba menderu kesakitan sementara cairan beracun memercik kemana-mana dan menggerogoti tanah. Ia berjuang dan berjuang, namun gagal melepaskan diri dari genggaman Li Qiye. Dewa Iblis yang mendominasi itu berubah menjadi boneka kain dalam sekejap mata, membuat para penonton tercengang. Ledakan, ia tertinggal di dalam lubang, penuh luka dari atas sampai bawah. Racun menyembur keluar dari mulut saat ia tampak akan menghembuskan napas terakhirnya. Ambil kembali, rangka luarnya mulai patah. Li Qiye terus mematahkan kaki panjang laba-laba itu satu per satu. Akhirnya, hanya tubuh utamanya yang tertinggal di tanah, tidak bisa bergerak. Sial, brutal, mulut ternganga ke tanah dan hawa dingin menguasai. Para penonton yang pucat tidak percaya betapa lemahnya Dewa Laba-Laba dibandingkan dengan Li Qiye. Para penakluk juga terkesiap. Meskipun laba-laba itu tidak berada pada level yang tak terkalahkan, ia berhasil menyapu bersih dunia sebelumnya, dengan kemenangan. Mereka bisa menerima kemenangan Li Qiye setelah 3 atau 5 gerakan pertarungan yang serius. Namun sekarang, laba-laba itu terlempar seperti boneka kain, sangat lemah. Dia akan mati, komentar seseorang. Beginilah cara iblis besar mati. Penghinaan yang sangat besar. Dewa Iblis yang lain takut menjadi masih hidup, tapi tidak ada yang lebih buruk dari ini. Bahkan tidak ada kesempatan untuk sebelum melawan dicabik-cabik. Seorang leluhur kuno berkomentar. Pada titik ini, para petinggi berbaring menunjukkan ekspresi serius. Mereka menyadari kekuatan Dewa Laba-Laba dan merasa kehilangannya sangat mengejutkan. Ambil kembali. Tepat ketika semua orang mengira laba-laba itu sudah tamat, tubuh besarnya retak dan melepaskan sejumlah besar racun dan cahaya hijau yang menyilaukan. Semua orang kemudian melihat seekor laba-laba muncul dari cangkangnya, hanya seukuran kepalan tangan dan berwarna hijau giok dari atas ke bawah. Laba-laba yang bersinar itu tampak marah. Meskipun demikian, cahayanya bukanlah cahaya yang berasal dari afinitas jahat. Apa itu? Tentu saja pertanyaan itu mengejutkan banyak orang. Begitu laba-laba kecil itu keluar, tubuh aslinya hancur total. Daerah di sekitarnya berubah menjadi danau terlarang yang akan menelan siapapun yang melewatinya. Laba-laba itu terbang ke udara dan menjaga jarak aman dari Li Qiye. Ia tampak takut saat menatapnya. Seekor laba-laba berbisa kematian, itulah wujud aslinya. Iblis kuno terungkap. Begitu juga, banyak yang terkejut saat mengetahui bahwa laba-laba raksasa itu bukanlah wujud aslinya. Mereka juga bisa melihat ketakutan pada laba-laba berbisa kematian. Ia akan mati jika tidak memiliki rahasia ini. Meskipun demikian, hal itu memperjelas bahwa dia tidak sebanding dengan Li Qiye sendirian. Suasana kembali menegangkan. Para jenius muda itu kalah meski diberdayakan oleh para kekuatan generasi terakhir. Penyergapan Dewa Laba-Laba yang terkenal itu juga gagal total. Aliansi mulai merencanakan langkah selanjutnya.
Yang pertama berbicara tidak lain adalah setan sungai kematian, rekan-rekan Tao, sekarang saatnya. Setan sungai memimpin dengan memberi contoh dan menempati udara untuk mendekati Li Qiye. Spanduknya berkibar tertiup angin dan memberikan perasaan menyeramkan. Para peserta kerumunan tiba-tiba merasakan sesuatu yang hanya bisa diartikan sebagai kematian. Tempat dia berdiri berubah menjadi gerbang neraka dengan hantu dan setan yang melolong. Gerombolan jahat itu siap menyerang dunia fana. Mereka kemudian teringat rumor tentang setan sungai ini, bagaimana dia membantai kerajaan dan mengubah penduduknya menjadi hantu. Ini memang nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ledakan. Pada saat ini, Dewa Laba-Laba juga turun ke bawah. Meskipun ukurannya kecil, ia mendarat di tanah dengan jalur seperti gunung dan meninggalkan kawah besar di belakangnya. Benar, leluhur kuno Heavenshell juga mendarat, menghancurkan perisainya ke tanah dan menciptakan batas yang tidak bisa dilintasi. Hal ini tiba-tiba membuat sekutunya merasa lebih aman. Selama dia dan perisainya ada di sana, mereka tidak akan mampu menghentikan semua serangan. Dia sangat kuat. Seorang ahli berkata, tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan perisainya. Salah. Seorang jagoan berkata, Raja Abadi hampir terbunuh dengan satu ayunan di Yin Yang Crossing. Yah, itulah Raja Abadi, seseorang yang mampu melawan seorang penguasa Dao dan adik dari penguasa Dao yang terberkati, tidak banyak yang seperti dia dalam sejarah. Seorang Raja Suci menenangkan. Semua orang setuju dengan hal ini karena Everlasting Monarch berada satu tingkat di atas para petinggi yang hadir. Ledakan. Setelah Heavenshell bergerak, 5 sosok agung mendarat berikutnya, seolah-olah menyeret sudut langit ke tanah. Kelima pria berbaju besi ini memiliki niat berperang kuno dan menyerupai para jenderal tinggi. Sebelumnya, niat bertarung Tian Feng menakutkan tetapi juga gila. Niat pertarungan kelima orang ini memiliki afinitas yang menekan dan menghalangi, memaksa musuh mereka untuk menyerah sebelum bertarung. Hanya sedikit yang menyadari siapa mereka tetapi aura mereka memberitahu semua orang bahwa mereka lebih kuat dari Heavenshell. 5 leluhur ujung langit. Seorang yang bersahabat dengan tua yang telah hidup selama berabad-abad mengenali mereka dan bersiap, mereka adalah jenderal penguasa Dao penggarap dunia yang membantu memperoleh tahta. Begitu ya, para leluhur bergidik setelah mendengar ini. Oh, seseorang masih mengenali kita. Salah satu dari mereka berbicara dengan tenang. Suaranya bernada metalik dan berirama aneh yang mempengaruhi keberanian orang lain. Kompetisi terakhir meninggalkan banyak sekali tulang dan kebrutalan yang tak terbayangkan. Kamu sendirian, tapi jangan takut, dunia ini luas dan akan ada tempat untukmu jika kamu pergi sekarang. Yang lain memberitahu Li Qiye, menasihatinya untuk menyerah. Kata-katanya cukup berbobot karena kelompoknya yang beranggotakan 5 orang, telah membantu World Tracer menjadi Dao Lord sebelumnya. Dia telah mengalami kompetisi itu secara langsung. Benar, kelahiran seorang penguasa Dao meninggalkan banyak tulang. Namun, itu bukan tulangku. Li Qiye membalas sambil tersenyum, tidak takut dengan musuh-musuh perkasa ini. Kau memang memiliki sikap sebagai seorang penguasa Dao. Kita lihat saja apakah kau bisa menjadi salah satunya. Jenderal ketiga memuji, tidak marah karena kurang rasa hormat. Ada orang lain. Li Qiye mengamati medan perang. Mereka yang bersembunyi di dalam kegelapan atau mengamati dari semua jarak yang terlihat olehnya. Tidak ada yang berbicara sekarang karena sebagian besar tidak ingin terlibat dalam kompetisi ini. Bagaimana dengan orang-orang penting lainnya dari True Immortal seperti Six Dao Monarch? Mereka ingin menonton dan melihat kekuatan sejati Li Qiye, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Jadi ya, mari kita buat lebih menarik. Li Qiye membuka dan perlahan mengeluarkan batu permata abadi itu. Pancarannya awalnya memukau penonton, tetapi ia mengulurkan tangan untuk menutupi sinar itu. Tinjunya bersinar cemerlang dengan cara yang luar biasa. Batu permata, hal ini menarik perhatian semua orang, tidak ada yang bisa menyangkal keinginan mereka terhadap artefak ini. Ayo, ini akan menjadi hadiah lain untuk kompetisi penguasa Dao. Siapapun yang bertahan hidup hari ini akan memenangkannya juga. Li Qiye tersenyum. Hal ini menggoda para pendengar, tetapi mereka tidak melupakan tujuan awalnya, membunuh Li Qiye. Siapa yang tahu jika pertempuran kecil akan terjadi setelahnya untuk memperebutkan batu permata itu setelah kematiannya. Ledakan. Kubah langit itu tiba-tiba terbuka dan mengembang mengikuti sarannya. 5 warna menggantikan biru langit biasa.
Semua orang langsung menatap fenomena visual ini. Siapa itu? Mereka tahu bahwa seseorang yang luar biasa telah tiba. Warna-warna itu tiba-tiba meledak dan meninggalkan lubang yang cukup besar untuk memunculkan sebuah sosok. Cahaya yang tersisa kemudian berkumpul di sekitar sosok yang agung itu. Dia mengenakan mahkota dan tampak seperti makhluk yang setara dengan surga. Raja Titanic. Banyak tokoh penting di sekitar gelarnya, menyadari bahwa bala bantuan dari 3.000 Dao ada di sini. Berdengung. Ruang angkasa bergetar hebat kemudian disertai suara dengungan keras. Meskipun beberapa orang mencoba menutup telinga mereka rapat-rapat, hal itu tidak berhasil. Dengungan itu masih terasa di dalam dan menjadi tidak terpecahkan. Beberapa orang tidak dapat bertahan dan bersantai di tanah, telinga mereka mulai berdarah. Tutup semua indramu, ini Resonance Monarch. Seorang yang khawatir memberi perintah sebelum menutup semua 6 indera. Berikutnya muncul sinar api yang menyerupai ekor burung phoenix. Sinar itu membentang sejauh 100.000 mil. Penunggang sinar ini ternyata adalah seorang wanita yang menutupi Tao dengan merefleksikan cakrawala yang aktif. Hal ini membuat matanya tampak membingungkan bagi mereka yang menatapnya terlalu lama. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihatnya sebelumnya sehingga mereka terkejut saat mengetahui bahwa raja tersebut adalah seorang wanita. Ledakan. Sebuah lubang spasial muncul dan keluarlah sebuah pagoda besar. Pagoda itu pasti telah menempuh jarak yang sangat jauh dalam sekejap mata. Ia bersinar dengan cemerlang dan menjadi pusat dunia. Keilahiannya mengundang penghormatan, mengubahnya menjadi portal menuju surga. Seorang lelaki tua dengan penampilan yang mengesankan berjalan keluar dari pintu masuk. Ukurannya cukup kecil untuk dibawa di tangan. Meskipun demikian, bentuknya lebih mirip seperti bejana yang berisi dunia, bukan pagoda biasa. Pagoda raja, kata seorang iblis besar, itu 5 raja dari 3.000 Dao, hanya. Kurang satu pemimpin, enveloping. Kedatangan rombongan itu mengejutkan. Bahkan para tetua dan leluhur dari 3.000 Dao pun menjadi emosional. Mereka jarang mendapat kesempatan untuk bertemu dengan seorang raja, apalagi 5 raja di tempat yang sama. 5 raja surgawi, leluhur Skisen dari True Immortal, Trinity Science, 4 penakluk, para pembudidaya kesulitan memahami kekuatan leluhur tersebut. Tujuannya tidak lain adalah mengalahkan Li Qiye. Terlebih lagi, melawan bisa anggota aliansi manapun adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Hari ini, Li Qiye akan melawan mereka semua sendirian. Persaingan ini bukan main-main, ini akan berdarah-darah. Seorang jenius mendapat wawasan lebih dalam tentang persaingan penguasaan Dao sesudahnya. Dimulainya jalan ini berarti berpotensi menghadapi seluruh dunia suatu hari nanti beserta para raksasanya. True Immortal, 3000 Dao, dan kekuatan-kekuatan timur bertekad untuk menjatuhkan Li Qiye dengan cara apapun. 5 dari 6. Di mana menyelubungi, Dewi tertinggi tetap tidak gentar. Sikapnya yang garang membuat orang banyak tercengang. Ternyata semua cerita tentangnya benar adanya. Rumor mengatakan bahwa enveloping monark hampir sama kuatnya dengan Dao San Qian. Ini berarti bahwa 5 monark lain yang bekerja sama mungkin tidak dapat mengalahkannya. Dewi, jika kau ingin bertarung, kami akan menghiburmu. Raja Resonansi menantang dengan keras. Kalian tidak cukup untuk membuatku takut. Sang Dewi berkata dengan bangga. Gayanya yang kuat membuat orang lain melupakan penampilan yang tidak mengesankan. Mereka ada di sini untukku, jadi biarkan mereka datang. Aku akan mengurus ini. Li Qiye mencium tubuhnya dengan malas dan memerintahkannya untuk berhenti. Dia meliriknya dan kemudian kelima raja sebelum melompat ke udara lagi, menjauh dari medan perang. Dengan itu, raja kelima mendarat di sekitar Li Qiye, mengelilinginya. Bala bantuan dari True Immortal, 3000 Dao, dan Timur sudah tiba. Kami hanya kekurangan orang dari Divine Dragon. Seseorang berkomentar, kompetisi adalah satu hal, tetapi yang terpenting, batu permata abadi juga siap diperebutkan. Ini berpotensi membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bagaimana dengan naga ilahi? Li Qiye melirik Tian Feng. Semua orang juga melakukan hal yang sama. Mereka tahu bahwa naga ilahi memiliki banyak iblis yang kuat, tetapi hanya Tian Feng yang muncul sejauh ini. Akulah yang ingin melawanmu, bukan orang tua atau kakek nenekku. Mengapa mereka datang? Kata Tian Feng. Ini memang benar. Dia hanya ingin melawan Li Qiye dan tidak terlalu peduli dengan persaingan penguasaan Dao. Tidak ada yang mempermasalahkan penjelasannya.
Meskipun demikian, penjelasannya agak aneh karena kompetisi tersebut bukanlah kontes pribadi. Selama seseorang cukup berbakat untuk menjadi pewaris, sekte mereka juga akan terlibat. Pertama, mereka telah menghabiskan banyak sumber daya untuk mendidik para jenius ini. Hasil yang sebenarnya hanya muncul dengan munculnya seorang penguasa Dao. Tian Feng dibantu oleh lembah naga ilahi. Lembah itu tidak setingkat dengan dewa sejati dan 3000 Dao, tetapi jauh lebih unggul dari sekolah 5 matahari. Sebagai seorang jenius tertinggi, Tian Feng benar-benar layak mendapatkan dukungan penuh dari naga ilahi. Sayangnya, dia tidak pernah mengandalkan kekuatan sektenya di masa lalu atau sekarang untuk melawan Li Qiye. Kebanyakan orang menganggap ini sebagai hiburan atau kebodohan. Yang terakhir berlaku untuk Tian Feng. Respon yang menarik. Li Qiye tersenyum dan memusatkan perhatiannya pada arah leluhur kuno. Satu persatu atau sekaligus? Tanyanya dan membuat kagum. Aliansi saat ini hampir tak terhentikan dan dapat menghancurkan 10 kerajaan dalam waktu singkat. Berapa banyak yang berani menghadapi mereka sendirian? Para penakluk lainnya tentu saja tidak akan berani. Dia tak terpecahkan dengan batu permata itu, kata seorang jagoan sambil menatap berkilau yang berkilau. Batu permata itu tidak terpecahkan, bukan dia, tidak seorang pun dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatannya, jadi penguatan masalah ini akan berakhir dengan serangan balik yang fatal. Itu sama saja dengan bunuh diri. Seorang leluhur kuno menggelengkan kepalanya. Hal ini menjadi jelas bagi semua orang setelah melihat Kaisar Tinju menggunakannya beberapa waktu lalu. Kekuatan batu permata itu jauh melampaui batas para pembudidaya. Saya akan mulai. Pagoda, kata raja dengan serius. Berdengung, pagodanya memancarkan cahaya suci dan menjadi lebih besar lagi, menembus awan biru dan bahkan bintang-bintang di atasnya. Kekuatan pagoda itu runtuh tanpa bantuan hukum dan teknik yang baik. Jalan besar itu meratakan rasa sakit saat mereka didorong terpisah. Gunung dan danau langsung hancur. Li Qiye menyerupai seekor nyamuk jika dibandingkan dengan pagoda besar. Benturan langsung akan mengakibatkan kehancuran. Bam! Namun, Li Qiye dengan mudah menghentikannya dengan telapak tangannya. Tabrakan itu mengirimkan gelombang kejut yang merusak dan menghancurkan wilayah yang sudah rusak. Pagoda itu tidak bisa bergerak sedikit pun ke bawah dan tidak sedikit pun mengejutkan Li Qiye. Hancurkan! Sang raja menambahkan lebih banyak energi ke pagoda itu, tetapi hasilnya tetap sama, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, pagoda itu tidak bergerak sedikit pun. Kembali kamu, Li Qiye menawarkan dan mendorong ke atas. Ledakan, pagoda itu tiba-tiba terbang kembali secepat kilat ke arah berputar. Kecepatan dan kekuatan berkali-kali lipat lebih kuat dari serangan sebelumnya, cukup untuk menciptakan jejak yang menyala-nyala. Raja menjadi khawatir dan berteriak perang. Ia melantunkan mantra untuk membangun tembok Dao yang menjulang tinggi. Pertahanan dan penguasaannya atas pagoda itu gagal. Pagoda itu menghancurkan tembok dan menghancurkannya, mematahkan tulang-tulangnya. Ia memancarkan darah dan menghantam tanah, sehingga menimbulkan lubang besar. Dia akhirnya berdiri sambil memegang pagoda. Sayangnya, dia tampak pucat dan gemetar karena senjatanya sendiri hampir membunuh. Sekutu-sekutunya terkejut melihat hal ini. Hal ini juga berlaku bagi anggota kelompok yang kuat. Pagoda Monark benar-benar seorang penguasa yang mampu menyapu bersih 8 Desoles. Hari ini, dia tidak dapat menghalangi satu gerakan pun dari Li Qiye dan hampir membahas ajalnya. Aku akan percaya padamu jika kau mengatakan bahwa dia sudah menjadi penguasa Dao. Seseorang berkata kepada temannya, dengan terkejut. Kekuatan batu permata abadi. Belum ada penguasaan Dao yang lebih unggul darinya. Seorang iblis tua berkomentar dengan mengamati. Para sekutu saling bertukar pandang, menyadari bahwa mencoba membuatnya lelah dengan menyerang satu persatu tidak akan berhasil. Mereka semua pada akhirnya akan mati. Jadi, satu-satunya rencana adalah bekerja sama dan menyerang dari segala arah. Nenek moyang kuno dari aliansi tahu apa yang harus mereka lakukan, bertarung bersama. Para penonton menyaksikan dengan napas tertahan, menjadi bersemangat untuk pertempuran pamungkas ini. Mungkin pertempuran pertama kompetisi penguasaan Dao juga akan menjadi paling sengit dan menentukan pemenang selanjutnya. Mereka tahu bahwa jika Li Qiye tidak turun ke sini, dia pasti akan menjadi penguasa Dao berikutnya. Sedangkan bagi para penakluk lainnya, mereka harus hidup dalam bayang-bayangnya setelahnya, nasib yang kejam bagi para jiwa yang kompetitif.
Maka, Raja Lima Matahari dan Kaisar Muda itu mengangguk serempak setelah sampai pada kesimpulan yang sama. Mereka adalah para jenius dan naga di antara manusia, yang ingin mencapai puncak. Menjadi inferior selamanya adalah masa depan yang tidak dapat diterima. Batas pemisah antara mereka dan Li Qiye akan mirip dengan batas antara serangga dan penguasa Dao. Kalah dari salah satu penakluk akan dapat diterima. Mereka sebelumnya mengira salah satu dari mereka akan menjadi penguasa Dao. Persaingan cukup ketat bagi mereka untuk mempertahankan muka. Sayangnya, Li Qiye terlalu dominan dan sombong. Kebanggaan mereka menjadikan mereka lebih baik mati di sini daripada menjalani kehidupan yang dipinjamkan di bawah pemerintahan Li Qiye. Oleh karena itu, tekad bersinar terang di mata mereka. Sudah saatnya kita bekerja sama. Iblis sungai itu berkata dengan nada jahat, "Saudara laba-laba, pinjamkan aku kekuatanmu." Kerumunan orang memiliki firasat buruk tentang ini. Dua dewa iblis bekerja sama. Selain itu, hasilnya pasti mengesankan. Kedua orang suci ini pasti pernah bekerja sama sebelumnya dengan teknik khusus. Ledakan. Laba-laba seukuran kepalan tangan itu mendarat di tanah setelah mendengar ini. Anehnya, dampaknya sama dahsyatnya dengan meteor besar. Ambil kembali. Retakan muncul di tanah dan berbentuk seperti jaring laba-laba raksasa. Bahkan ruang angkasa itu sendiri memiliki retakan yang meluas ke wilayah Li Qiye. Hal ini mengubah dunia itu sendiri menjadi jaring laba-laba. Sementara itu, laba-laba kecil itu mengeluarkan cahaya giok yang tak terbatas. Lautan cahaya muncul dan dapat menenggelamkan seluruh medan perang. Retakan di tanah dan langit terinfeksi oleh cahaya hijau ini. Jaring laba-laba menjadi lebih jelas. Begitu mereka melingkar bersama, Li Qiye akan terperangkap dalam kepompong dalam sekejap mata, tak berdaya. Jaring itu bisa saja memotret seekor naga sejati dengan ruang yang cukup, apalagi makhluk seukuran manusia. Pada titik ini, Li Qiye tidak bisa bergerak sedikit pun kecuali terperangkap oleh jaring itu. Jaring yang tak terelakkan. Seorang Raja Iblis berkata, ini adalah teknik pamungkasnya. Semua kekuatan disalurkan ke jaring saat ini. Laba-laba itu sendiri tidak bisa bergerak karena hal ini. Ia dan jaringnya menjadi satu pada saat ini. Oleh karena itu, teknik tersebut merupakan pedang bermata dua karena membuatnya juga rentan. Setan sungai juga ikut serta dalam menggarisbawahi itu, menggoyangkan panji iblisnya dan memanggil tengkorak jahat dengan tangan yang lain. Tengkorak itu mengeluarkan bunyi dering yang jahat dan memuakkan. Jurang bumi yang gelap, udara segala kejahatan, dia mulai melantunkan mantra. Percikan, air tiba-tiba menyembur dari tanah dan memenuhi area jaring, seperti berasal dari sungai kuning. Zes, itu menenggelamkan Li Qiye dan mulai menyedot kehidupan dan vitalitasnya. Udara jahat. Seorang penonton mengenali gerakan itu. Inilah yang dia gunakan untuk membantai sebuah kerajaan dengan mudah. Segala sesuatu di dalamnya merampas vitalitasnya. Seorang Raja Iblis yang perkasa menjadi takut. Ya, dan dia mengubah korbannya menjadi hantu setelahnya, itulah bagian yang paling menakutkan. Seorang tokoh besar dari timur menambahkan. Mulai, 5 raja dari 3000 Dao juga memulai rencana serangan mereka. Setelah perintah Titanic Monarch, muncul di udara dan menurunkan pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dapat disimpan di pegunungan dan mengubah lanskap saat ini. Mati, Raja Pagoda kembali memberdayakan pagodanya dan mengirimkannya untuk menghancurkan Li Qiye hingga menjadi bubur. Skybreak Monarch juga menusukkan tombaknya ke bawah, temannya yang telah membantu mendominasi berbagai medan perang dan membunuh para pembudidaya perkasa. Pedang itu terbuat dari logam surgawi khusus yang diresapi dengan tulang Dao iblis besar. Ujungnya sangat tajam, mampu memotong angin yang kebetulan lewat. Sasarannya tidak lain adalah tenggorokan Li Qiye. Karena kecepatannya, lintasannya meninggalkan sinar petir. Begitu sasaran tahu serangan itu akan datang, mengingat pasti sudah tertusuk. Raja Resonansi juga menyerang dengan meraung alih-alih menggunakan senjata. Dia melepaskan mantra tsunami tepat ke arah Li Qiye. Alih-alih menyerang telinga dengan volume yang tak terganggu, mantra-mantra itu justru memiliki daya tarik yang merusak. Segala sesuatu di sepanjang jalan hancur karena getaran itu, baik itu logam terkuat atau danau tanpa dasar. Karena sifat serangan yang tak berujung ini, kekuatan Dao, energi sejati kekacauan, dan bahkan penguasaan spasial tidak dapat menghentikan mereka. Ledakan.
Raja Tiran memilih untuk mengubah berbagai dao miliknya menjadi meteor, menghancurkan bintang-bintang di sepanjang jalan. Ini seperti seorang abadi sejati yang telah menggunakan cambuk terhadap dunia. Baik lanskap fisik maupun penghuninya akan hancur dalam sekejap mata. Para leluhur kuno ini tidak tinggal diam dan membuat banyak orang ketakutan. Serangan mereka akan meninggalkan kerusakan yang bertahan lama bagi persatuan primordial. Pada titik ini, bahkan orang-orang penting di luar ruangan merasakan gelombang kejut yang luar biasa menembus dimensi. Mereka tahu bahwa pertempuran hebat sedang terjadi di dalam. Ini adalah total 7 leluhur kuno yang bekerja sama untuk membunuh Li Qiye. Kerumunan berteriak ketakutan, menjadi beberapa lumpuh karena tekanan yang sangat kuat. Ini sesuatu yang lain. Seorang tokoh penting bertanya-tanya apakah Li Qiye dapat menghentikan serangan yang datang. Berdengung, batu permata di telapak tangan Li Qiye kembali bersinar terang. Cahaya yang terpancar ini seperti membentuk penghalang untuk memblokir semua serangan. Pedang surgawi dan meteor segera diblokir. Pada saat berikutnya, penghalang itu mulai berdenyut. Setelah setiap tekanan, penghalang itu menjadi 100 kali lebih besar. Pedang dan meteor itu tampak seperti kerikil yang dilempar ke laut, meninggalkan riak-riak. Sayangnya, seiring bertambahnya penghalang, tampaknya berbagai serangan itu akan membutuhkan waktu lama atau jarak tempuh miliaran mil sebelum mencapai Li Qiye. Namun, fenomena ini sama sekali tidak mempengaruhi Li Qiye. Tangannya bergerak bebas dan elegan melewati penghalang. Pergerakannya berjalan dengan kecepatan normal sementara yang lain menjadi sangat lambat. Ini membuatnya tampak seolah-olah dia mengubah tangan dengan kecepatan kilat. Kekuatan yang terpancar dari gelombang itu menyapu seluruh medan perang dan sekitarnya. Luas dan tebalnya dunia tidak lagi menjadi masalah. Dia dapat dengan mudah mendorong wilayah tanpa perlawanan apapun. Hal ini juga berlaku bagi lawan-lawannya. Kelima raja dan iblis bereaksi dengan sempurna dan tepat pada waktunya. Sayangnya, teknik perlindungan dan harta mereka tidak dapat menghentikan lambaian tangan. Setelah ledakan keras, harta karun mereka hancur. Ketujuh leluhur itu terlempar dengan banyak tulang patah. Mereka menghantam berbagai gunung dan menembusnya sebelum berhenti di kawah yang baru terbentuk. Kerumunan orang ternganga saat menatap tanah yang berlumuran darah sang penguasa. Pikiran mereka menjadi kosong, tidak mampu mencerna kejadian ini. 7 mengobarkan hebat telah bekerja sama dan kalah dalam satu serangan. Tingkat kekuatan ini berada di luar imajinasi mereka. Hei, dia bahkan tidak menggunakan satu teknik pun. Seseorang berasumsi bahwa pertarungan itu akan berlangsung selama beberapa ratus ronde dan melibatkan teknik dan variasi yang luar biasa. Siapakah yang akan benar-benar mempercayai cerita ini tanpa hadir di sini secara langsung untuk menyaksikannya? Dia tak terkalahkan, Kaisar Tinju Emas menghela nafas. Setelah melihat ini, dorongan itu tidak mengejutkannya. Masalahnya adalah penguasaan sempurna Li Qiye atas kekuatan batu permata itu. Dia menyukainya sesuka hati tanpa mengalami serangan balik. Dia pernah menggunakan batu permata itu sebelumnya dan memahami kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Menurutnya, sangatlah logis bagi pemiliknya untuk melukai 7 leluhur. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang mampu melawan kekuatan Worldbreaker, tempat yang tidak dikuasai oleh para penguasa Dao. Dia hanya menggunakannya beberapa kali dan hampir saja merenggut nyawanya. Dari apa yang bisa dilihatnya, Li Qiye memiliki kendali penuh atas batu permata itu. Ini berarti dia memiliki sarana untuk melawan Worldbreaker sekarang juga. Tentu saja, yang lain tidak memiliki pengalaman yang sama dan hanya fokus pada hasil langsung dari pertarungan. Para leluhur yang berlumuran darah itu tampak pucat saat mereka saling menatap dengan tak percaya. Sebagai makhluk yang mampu memandang rendah orang lain, mereka telah bertemu dengan guru sejati seperti Dao San Qian sebelumnya. Sudah lama mereka tidak mengalami luka serius seperti itu. Selain itu, mereka tidak punya kesempatan untuk menghentikan serangan lebih awal. Siapapun yang sedikit lebih lemah akan hancur menjadi abu. Kita juga harus bergabung. Salah satu dari 5 leluhur Skis-en dari True Immortal memiliki ekspresi serius. Sebagai jenderal yang ulung di bawah penguasa Dao World Tracer, mereka tahu bahwa mereka menghadapi musuh yang tangguh. Membunuh Li Qiye bukanlah hal yang mudah. Anggota asosiasi lainnya tahu bahwa ini bukan saatnya untuk menahan diri. Mereka harus bekerja sama sambil mengerahkan segenap kemampuan mereka. Rekan Daois Li, kita akan bekerja sama dengan semua pasukan kita sekarang.
Jika Anda ingin melibatkan aliansi Anda sendiri, sekaranglah saatnya. Kata Raja Lima Matahari sebelum bersiap untuk penyerangan. Bawa sebanyak yang kau mau. 10.000 datang, 10.000 akan tetap di tanah, hal yang sama berlaku untuk 1 juta. Aku sendiri sudah cukup. Li Qiye tersenyum. Kerumunan itu menarik napas dalam-dalam. Dia masih ingin maju sendiri kekuatan melawan penuh sekutu. Kompetisi penguasaan Dao telah dimulai. Oleh karena itu, tidak ada niat untuk bersekutu untuk bekerja sama melawan Li Qiye. Ada banyak preseden historis. Oleh karena itu, menjadi seorang Dao Lord merupakan suatu prestasi yang luar biasa, harus mengatasi berbagai rintangan. Tidak ada ampun yang akan ditunjukkan selama masa perang. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk memanggil sekutu, rekan Daois. Kami tidak akan berhenti menyerang setelah ini. Kaisar muda itu mengingatkan, baik Raja Lima Matahari maupun Kaisar muda ingin menang. Membunuh Li Qiye adalah hal yang paling penting. Meskipun demikian, mereka tetap ingin memberi musuh mereka lebih banyak waktu. Tidak apa-apa, hanya 2 tangan ini saja sudah cukup. Li Qiye tersenyum lagi, tampak mendominasi dengan batu permata di tangannya. Dia tampak seperti manusia biasa tanpa aura yang berarti berdiri di sana. Sayangnya, ini adalah manusia biasa yang tak terpecahkan. Ini Li Qiye. Semua orang yang bergerak berada di dalam keterbatasan, seorang pesaing yang ingin menempuh perjalanan sendirian. Baiklah, mulai formasi. Perintah leluhur langit berakhir. Aliansi tampaknya punya rencana untuk menghadapi Li Qiye. Bagus. Kaisar muda, Raja Lima Matahari, dan anak buahnya juga ikut serta dalam pertempuran. Korban jiwa hari ini tidak lebih dari sekedar angka. Mereka harus mengalahkan Li Qiye apapun yang terjadi. Hahaha. Meskipun aku ingin bertarung 1 lawan 1 denganmu sampai mati, sepertinya aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Aku akan bergabung dengan mereka kalau begitu. Tian Feng tertawa. Sangat jelas bahwa Li Qiye akan mengalahkannya dalam duel yang adil. Kurangnya daya saing merusak kesenangan. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan selain bergabung dengan yang lain dan mencoba bertarung dengan baik. Mencari kematian di tengah pertempuran hebat adalah kesenangannya dalam hidup. Tujuannya benar-benar berbeda dan lebih murni daripada rekan-rekannya. Anggotanya perlahan-lahan mengelilingi Li Qiye. Meskipun mereka belum pernah berlatih sebelumnya, pengalaman dan bakat mereka lebih dari cukup untuk menggantikannya. Sedangkan para penonton, mereka berfantasi tentang gerakan yang akan datang. Ini mungkin serangan terkuat dalam beberapa era terakhir. Mereka dengan cerdik mundur untuk menghindari terkena gelombang kejut yang tersisa. Pertempuran ini akan menentukan segalanya. Seorang jagoan berjongkok. Masa paham bahwa satu pihak akan mati hari ini. Rekan-rekan Tao, ikuti petunjukku untuk membuat segel pengamanan. Teriak leluhur kuno segel surga. Yang lainnya sama sekali tidak menunjukkan keraguan. Dahi mereka bersinar dan memancarkan sinar yang berdengung. Gemuruh. Heaven Seal berubah menjadi benteng pertahanan yang besar. Rune Dao berubah dan terus berubah di bawah kakinya. Kekuatan berbagai Grand Dao mengikutinya. Sinar dari pihak lain menyerangnya dan membentuk segel. Ledakan. Dia meraung dan seberkas cahaya ilahi turun dari atas dan menghantamnya. Semua ini berpuncak pada pembentukan perisai rahasia. Perisai rahasia itu besar dan tebal seperti gunung. Masing-masing dapat melindungi kerajaan dan menahan serangan paling dahsyat. Heaven Seal kemudian menggambarkan perisai dunia. Perisai itu mengaktifkan cahayanya dan tampak seperti portal yang melindungi langit. Benteng surgawi penguasa Dao Skywell. Senjata warisan. Teriakan seorang penonton tua. Senjata pusaka, harta karun yang diciptakan dengan usaha penuh para penguasa Dao. Penonton terkesima karena ini adalah senjata yang lebih tinggi dari senjata penguasa Dao biasa. Dahi Heaven Seal menjadi cemerlang dengan gumpalan cahaya. Ini adalah kekuatan yang diberikan kepadanya oleh sekutunya. Ia menyalurkannya ke perisai dan menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Penerangan itu menggemparkan dunia dan menerbangkan bintang-bintang yang jauh. Kerumunan orang tentu saja terkesima. Bahkan para leluhur kuno menjadi tidak stabil karena angin kencang dan aura penguasa Dao. Para pembudidaya yang lebih lemah mencoba untuk bangkit dari tanah hanya untuk menemukan bahwa mereka tidak dapat bergerak karena memikirkan penguasa Dao. Sinar cahaya turun dari atas dan berkumpul bersama untuk membentuk kekuatan dahsyat yang menjangkau semua sekutunya. Ledakan. Cahaya itu kemudian menjalar dan meluas hingga habitatnya terbengkalai oleh hamparan luas.
Benteng-benteng terbentuk di sekeliling mereka, saling terhubung menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Variasi kedua dari senjata warisan itu, penguasaan. Seorang Raja Iblis yang berpengetahuan luas menarik napas dalam-dalam. Senjata warisan diketahui memiliki 3 variasi atau teknik. Masing-masing mewakili kekuatan terkuat dari penguasa Dao masing-masing. Tentu saja, ini mengharuskan pengguna saat ini untuk dapat menggunakannya. Dalam dunia berpikir, terdapat kepercayaan tertentu bahwa setiap kali salah satu teknik ini muncul, pertarungan akan langsung memutuskan. Di antaranya adalah pemahaman, penguasaan, dan kepunahan, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Langkah terakhir berarti kepunahan semua hal, baik itu Dao maupun makhluk hidup. Tentu saja, hanya sedikit yang tahu cara menggunakan variasi pertama, pemahaman, apalagi 2 lainnya. Itu juga membutuhkan sejumlah besar kekuatan dan vitalitas. Dalam kasus ini, Heaven Seal mampu menggunakan Mastery. Benteng-benteng itu memberi perlindungan individu namun privasi yang terhubung. Menerobos satu benteng berarti harus melewati semuanya terlebih dahulu, melewati kedekatan spasial dan temporal. Heaven Seal adalah pengguna utama namun jurus ini memberikan perlindungan independen serupa kepada semua sekutunya. Aku tidak percaya dia tahu cara menggunakan penguasaan. Paling tidak, mereka tidak akan kalah. Seorang yang bersahabat dengan yang tidak pernah mati menjadi emosional. Kudengar hanya penguasa Dao mereka yang bisa menggunakan variasi kedua benteng pertahanan itu, sepertinya Heaven Seal juga bisa melakukannya dengan dukungan dari semua anak buahnya. Seseorang dengan pemahaman mendalam tentang True Immortal berkata, Heaven Seal, itu memang gelar yang sempurna untuknya. Seorang leluhur dari generasi yang sama dengan Heaven berkata dengan sentimental, aku tidak percaya Li Qiye dapat menghancurkan perlindungan ini. Bagi sebagian besar bertengkar, melihat senjata warisan adalah hal yang langka, apalagi variasi penguasaan. Ini adalah momen yang tak terlupakan. Kita mulai saja. Seorang leluhur Skisen mengeluarkan sebuah kuali dan mengaktifkan cahayanya. Berdengung, ruang bergetar saat memancarkan sinar surgawi. Sinar ini melesat ke langit dan mengungkap misteri Grand Dao. Langit digantikan oleh formasi Dao tingkat tertinggi yang meliputi segala sesuatu di bawahnya. Percikan bintang muncul di bawah Li Qiye terlebih dahulu sebelum berubah menjadi pendingin udara yang terang. Percikan bintang tersebut terletak dalam susunan khusus, menempatkan Li Qiye di pusat formasi menyeluruh. Ini tidak berarti bahwa dialah yang memegang kendali, melainkan hanya seekor serangga yang terjebak dalam jaring laba-laba dan menjadi satu-satunya di dalamnya. Berdengung, penonton dari jarak yang aman tiba-tiba merasakan terbebani, energi sejati kekacauan, dan vitalitas mereka berubah menjadi nol. Ini termasuk para leluhur kuno. Mereka menjadi tidak berdaya dan tidak memiliki energi untuk mengangkat satu jari pun. Ini berbeda dari biasanya. Penindasan biasa mengandalkan kekuatan yang luar biasa sementara ini hanya memberikan kekuatan kepada pembudidaya yang mempengaruhi. Formasi perangkap kosmik. Seorang leluhur kuno mengenali formasi tertinggi ini karena ia juga mempengaruhi. Mereka yang mengenali formasi itu menarik napas dalam-dalam setelah mendengar nama itu. Kudengar hanya penguasa Dao yang bisa lolos dari formasi ini. Bisik seorang jagoan besar. Ya, ini dia. Seorang Raja Iblis mengangguk, formasi ini melindungi keabadian sejati selama banyak era. Lagi pula, banyak karakter tak terpecahkan dalam sejarah yang ingin menantang True Immortal. Mereka akhirnya mati di formasi ini, tapi yang terpenting, formasi ini tidak dipimpin oleh 5 leluhur Skisen. Setelah merendahkannya, banyak kekuatan yang menginginkan sumber daya mereka, ingin menghancurkan True Immortal dan mengambil tanah leluhur mereka. Sayangnya, sebagian besar mati saat mencoba atau kembali dengan kerugian besar. Dalam kasus ini, formasi itu jauh lebih menakutkan karena berada di bawah kendali leluhur Skisen. Semua orang mengira hanya penguasa Dao yang mampu bertahan hidup. Pedang ini diciptakan oleh Dao Lord Wartracer khusus untuk para jenderalnya. Oleh karena itu, kekuatan tersebut benar-benar terlihat ketika digunakan oleh kelima leluhur. Terlebih lagi, kuali ini adalah senjata warisan yang berfungsi sebagai fondasi pembentukan. Li Qiye benar-benar menghadapi formasi perangkap kosmik pada kondisi terkuatnya. Agak menarik, Li Qiye melihat sekeliling dan terkurung sambil terjebak di dalam. Dia mengecilkan dan sedikit menggerakkan batu permata abadi itu. Batu itu segera mengeluarkan sejumlah energi yang mengerikan dalam bentuk
Api Dao. Api itu bersinar sangat terang dan menyerupai dua sayap yang berapi-api. Ledakan. Semua orang merasakan munculnya badai besar. Angin kencang bertiup dan membuat mereka takut, sehingga mereka berteriak. Ah! Beberapa orang merasa mereka sedang tercabik-cabik. Tepat pada saat Li Qiye memulai batu permata itu, tahap-tahap pembentukannya juga dimulai. Pusaran air surgawi di bawah Li Qiye mulai berputar dan menghisap api Dao. Rune dan simbol formasi tersebut menjadi lebih terang karenanya. Kuali yang dipegang oleh kelima leluhur tampaknya menjadi penerima kekuatan yang diserap ini. Benar saja, sayap yang berapi-api itu langsung menghilang, tampak seperti elang yang kalah. Berhasil, seorang penonton tua bertengkar. Kerumunan orang melihat bagaimana formasi itu langsung menyerap kekuatan Li Qiye. Oleh karena itu, hal ini membuatnya tidak mungkin menyalurkan cukup energi untuk memerdekakan diri, menjadikannya seorang sarjana fana yang tidak berdaya. Saya bisa mengerti mengapa itu begitu terkenal. Seorang pakar licik, para anggota True Immortal dan Tri Tousan Dao akhirnya melihat harapan. Bagaimanapun, Li Qiye memenangkan setiap pertempuran sejauh ini. Para penakluk tidak memiliki jawaban atas metodenya. Formasi ini adalah hal pertama yang berhasil melawan Li Qiye. Selain itu, dia juga dikelilingi oleh banyak musuh. Ini seharusnya tidak mengejutkan. Formasinya sangat hebat. Seorang leluhur kuno berkata dengan ekspresi serius. Para anggota persekutuan tampak lega. Selama formasi tersebut dapat menyerap kekuatan batu permata, mereka masih memiliki peluang untuk menang dan membunuh Li Qiye. Sekarang, Dewa Laba-Laba dan Iblis Sungai berteriak serempak. Dewa Laba-Laba itu menjerit melengking. Engah, ia mengeluarkan kabut hijau dan tiba-tiba berubah menjadi cair. Laba-laba batu giok yang meleleh tampak agak menakutkan. Pada saat berikutnya, cairan itu mengembang seperti mata air yang menyala. Lautan kehancuran, teriakan seorang pecinta suci dari timur. Teknik ini mengubah laba-laba giok menjadi cairan yang terus mengembang, yang mampu memadatkan pembudidaya manapun. Konon katanya dia pernah menggunakannya untuk berlayar satu sekte dalam semalam. Bahkan tidak ada secuil daging pun yang tertinggal. Seolah-olah sekte itu tidak pernah ada. Langkah mengerikan seperti itu jarang sekali dilakukan oleh laba-laba itu sendiri. Mengenai siluman sungai, ia menyamakan panjinya dan memanggil roh-roh yang meratap. Mereka segera menyatu dengan lautan laba-laba. Ia sendiri memasuki lautan sambil melantunkan kata-kata yang tidak dapat dipahami. Gemuruh, langit tiba-tiba berubah menjadi merah seolah-olah malapetaka akan datang. Kutukan iblis. Seorang raja iblis dari timur ketakutan. Semua ini memuncak dalam bayangan di belakang Li Qiye, yang sepertinya ingin memeluk dan menyerapnya. Cairan hitam dan jahat muncul di atas punggung dan menyebar ke seluruh tubuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Cairan hitam itu menelan dan mencoba meresap ke dalam tubuhnya. Ah! Li Qiye berteriak namun tidak dapat mempertahankan keadaan, dan menghilang sepenuhnya dari pandangan. Apa-apaan ini? Baik penonton yang lemah maupun yang kuat berlangganan dan basah oleh keringat dingin setelah melihat ini. Serangan khusus itu tidak konvensional, tidak mengandalkan kekuatan dan terjadi begitu saja tanpa alasan. Ini sama saja dengan ada belatung di tulang. Kutukan ini mengabaikan kekuatan dan kemampuan menghindar. Begitu tertangkap, hal-hal buruk akan mulai terjadi. Tampaknya kedua iblis itu telah bekerja sama menciptakan teknik jahat ini. Itu adalah kutukan, bukan hukum jasa. Seorang teladan dari timur menjadi pucat dan berkata, lautan dan hantu yang jahat berubah menjadi fenomena yang tidak menyenangkan. Setelah menyatu, tidak mungkin untuk melarikan diri setelah terkena serangan. Hal ini menimbulkan rasa takut pada para menghubungi karena hukum dan teknik yang baik dapat diblokir. Hal yang sama tidak berlaku untuk kutukan misterius. Ledakan. Titanic Monarch tidak bergantung pada kutukan tersebut dan bekerja sama dengan Skybreak Monarch. Mereka menciptakan kekuatan baru untuk memberdayakan yang terakhir dengan kekuatan surgawi yang tak terbatas. Tidak berhenti di situ, pagoda Monarch mengubah pagoda raksasanya menjadi dao yang tak terhitung jumlahnya, juga meningkatkan kekuatan Skybreak. Infus itu menciptakan pusaran terang di depan dada. Pusat itu menyebar di sekelilingnya dan berubah menjadi baju zirah, memperbesar ukurannya secara eksponensial. Resonansi terus-menerus melantunkan mantra dan mengirimkan daunnya ke Skybreak juga. Setelah bunyi berdenting keras, tombak Skybreak tampak seperti naga asli yang terbangun dari tidurnya.
Ia meraung dengan hebat setelah menerima tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan melepaskan api ilahi. Ia sebesar bintang, mampu menyapu seluruh alam. Di sisi lain, Tyrant Monarch memfokuskan pemberdayaannya melalui Avatar Dao. Avatar Dao tersebut kemudian diatur di belakang Skybreak Monarch dan membuatnya tampak seperti iblis. Kekuatannya meningkat tanpa akhir. Skybreak memperoleh wujud raksasa, baju zirah megah, berkah dari iblis, dan kekuatan surga yang tinggi. Dia menyerupai dewa sejati dari zaman dahulu kala. Potensi destruktif tombaknya bersifat apokaliptik. Pemecah langit, mata Dewi tertinggi setelah melihat kelima raja bekerja sama. Ini adalah teknik pamungkas yang diciptakan oleh kelima orang itu. Keempat orang lainnya fokus pada pemberdayaan Skybreak untuk memberikan pukulan yang menghancurkan. Maju, Kaisar Muda Abadi Sejati, Raja Lima Matahari, dan Tian Feng juga melakukan hal mereka sendiri, menggunakan bakat tertinggi mereka untuk menghasilkan serangan kombinasi yang dipicu oleh energi dan vitalitas pengikut mereka. Berdengung, batu permata Tian Feng dimodifikasi menjadi raksasa dengan otot-otot yang menonjol. Setiap uratnya menyerupai naga raksasa. Mereka berteriak untuk menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Klang, Kaisar Muda itu memilih menggunakan ilmu pedang, yakin bahwa itu akan cukup untuk menjadi seorang kaisar sejati. Ribuan ilmu pedang bersatu membentuk satu pedang. Saat Tian Feng memegang pedang kejayaan ini, hanya satu ilmu pedang yang tersisa di dunia ini, satu-satunya yang penting. Raja Lima Matahari menggunakan mangkuknya untuk memberi topi pada pedang kekuasaan ini. Selanjutnya, esensi dan kekuatan dunia berkumpul di dahi Tian Feng. Ledakan. Sebuah ledakan menggemparkan dunia saat Tian Feng diselimuti api. Kekuatannya mencapai puncaknya setelah mendapatkan bantuan dari pedang kerajaan, mangkuk, dan batu permata miliknya sendiri. Ini merupakan tambahan dari energi dan darah sejati dari lebih dari 10 penguasa surgawi. Tebasan Azure Kekaisaran. Tian Feng meraung dan mengangkat pedangnya ke udara. Mati. Sementara itu, Skybreak juga melancarkan serangan gemilang. Hukum Dao-nya hampir menghancurkan dunia saat berkumpul di tombak. Ledakan. Dia melemparkannya ke arah Li Qiye dan membasmi semuanya kembali ke kekacauan primordial. Tebasan dari para jenius muda juga datang pada saat yang sama. Kecemerlangannya membutakan kepadatan. Meskipun demikian, mereka membayangkan Li Qiye terpotong menjadi dua bagian. Posisi Li Qiye tidak memiliki apa-apa lagi. Semua afinitas yang berperan dalam struktur fisik dihancurkan oleh dua serangan itu. Sial, meskipun serangan itu terjadi di dalam formasi kosmik, gelombang sisa masih membuat para pembudidaya kuat menghemat darah. Faktanya, beberapa orang yang berdiri paling dekat dengan medan perang berteriak sebelum berubah menjadi tumpukan darah. Ini dia, semua orang mengira Li Qiye sudah mati saat menatap zona hampa tempat dia dulu berada. Bersambung.